Bismillahirrahmanirrahim. Babu man labba bil haji wa sammahu. Babu man aihada babu man. Bermula itu bab menerangkan orang labba yang baca talbiyah siapa man bil haji dengan haji. Wasamma dan menyebut siapa man pada haji. Wasamma dan menyebut siapa man pada haji. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddadun. Hadatsana Hammad bin Zaidin an Ayyub qala Ayyub samitu mendengar siapa saya Mujaidan pada Mujahid yang puluh kali berkata siapa Mujahid hadatsana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Jabir qaddimna ma'a Rasulillah mengucapkan siapa kita labbaik Allahumma labbaik bil haji dengan haji labbaika mengabulkan siapa saya pada panggil Allahumma ya Allah labbaik bil haji dengan ikram haji. Fa amara maka perintahna pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja maka Nabi perintah, faja'alna maka menjadikan siapa kita pada haji. Faja'alna maka menjadikan kita hajja jadikan umrotan pada umroh. Faja'alna maka menjadikan siapa kita haji dijadikan umrotan pada umroh. Ini bab orang babu man labba bil haji wasama. Ini judulnya dulu. Babu man labba ini bab dengan orang yang baca talbiyah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, kami ketika sampai di Madinah bersama Rasulullah, kami baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik bil haji. Inilah dalil yang dibuat dasar. Orang ketika sholat pakai usolli. Kenapa? Karena Nabi kita haji baca labbaik Allahumma bil haji, labbaik Allahumma bil haji. Berarti Nabi melafadzkan niatnya. Nah ini yang dibuat dalil, dikiaskan oleh kita mayoritas orang NU ini ketika kena usul. Nah, ini dalilnya karena Nabi ketika mau haji ikram itu melafadzkan labbaik Allahumma bil haji, dan melafadzkan. Walaupun niat itu di hati, tapi Nabi melafadzkan. Nah, ini dalilnya orang pakai usul. Kemudian yang kedua, wasamahu. Ini bab orang yang menyebut haji. Gimana gini? Haji dalam ikram itu satu takyin. Takyin itu dijelaskan. Misalkan kalau hajinya tamato ya berarti umroh dulu, nama itu umroh. Kan wa akram biha. Kalau haji berarti nama itu hajjah. Wa akram ta'ala. Kalau haji kiron itu nama itu hajjah wal umroh. Ini maksudnya takyin. Jadi niat ikram itu satu takyin, ada takyin. Dua taklikun niat kayak kemarin. Sayyidina Ali ikram kayak ikramnya Nabi taklikun niat. Nah, misalkan gini, akram itu ikram siapa saya kak ikrami Zaidin atau kak ikrami Ustaz Rojab. Kayak saya ikram ini kayak ikramnya Ustaz Rojab. Nanti Ustaz Rojab ini ikramnya kayak apa? Kalau dia katakan haji tamato berarti umroh dulu saya ikut niat umroh. Kalau haji ifrad berarti haji dulu saya niat haji. Itu namanya taklikul ikram. Itu boleh. Nah, ada itlaqun niat. Nawaitul ikram lillahi ta'ala. Ya nanti ini sebelum tawaf nanti dia mikir-mikir. Saya ini mau ikram saya ini mau saya gunakan apa? Apakah umroh berarti saya haji tamato haji berarti saya haji atau kirah. Jadi paham? Jadi niat haji ada takyin, ada taklikun niat, menggantungkannya kepada orang lain kayak kemarin Sayyidina Ali niat ikramnya mengikuti Nabi. Ada namanya itlaqun niat. Apa itu ikram lillahi ta'ala? Atau nabi ikram lillahi ta'ala. Dua perangkat. Nah nanti sebelum tawaf itu dia berpikir, saya ini hajinya ini mau tamato, apa ifrad, apa kirah, nanti tinggal menggunakan. Nah cuma ini umumnya orang ini yang takyin. Karena umumnya kita ini hajinya apa? Haji tamato, takyin. Bisa paham betul kan? Tapi kalau nggak takyin kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika nggak ada takyin, ya kan? Ada yang itlaq, ada takleh. Sampai misalkan serba habib atau serba ulama siapa? Duh, Pak Kiai saya itu hajinya ifrad apa tamato nggak tahu Pak. Nah akhirnya kami taklehkan. Akram itu kak ikrami Sayyidi siapa gitu ya. Saya ikram kayak guru saya. Nanti sebelum tawaf ini kan dia
Nanya, kalau sampai itu apa? Nah ini kata Jabir, saya ketika sampai Mekah bersama Nabi, kami berlabbaik Allahumma labbaik bil haji. Artinya udah haji, terus Nabi perintah kami, Nabi ngumumkan, sebab yang diumumkan, yang kemarin kan diterangkan, kalau yang bawa hadyu, ya kan lanjut, jangan fasak, yang nggak bawa hadyu, fasak. Nah kami sudah niat haji, tahu Nabi nyuruh faskul haji ilal umroh, hajinya dipindah umroh. Nah faskul haji ilal umroh inilah yang menurut madzhab 4 itu yang boleh hanya madzhab Ahmadul Hambal, yang 3 madzhab nggak boleh. Ini khusus zaman Nabi. Alasannya faskul haji umroh, haji ganti umroh itu satu, memang alasannya bahasanya nggak bawa hadyu, kan? Nggak bawa hadyu. Cuma ada misi karena waktu itu orang-orang jahiliyah kalau ashurul haji, bulan haji kok dipakai umroh itu dianggap dosa besar, ya kan? Sehingga Nabi ingin menghilangkan dugaan itu. Makanya yang niatnya haji disuruh faskul umroh, terutama yang nggak bawa hadyu. Faskul haji ilal umroh. Itu namanya fa'amara, maka perintah nabata kita siapa Rasulullah. Perintah apa? Bijak ya umrohkan faskul haji ilal umroh. Akhirnya waja'alna, maka menjadikan siapa hajja dia umrohkan pada umroh. Dan ini tadi yang memperbolehkan hanya madzhab Ahmad bin Hambal itu sama sekarang. Madzhab 3 ini madzhab Syafi'i, termasuk madzhab kita tidak memperbolehkan, itu hanya khusus zaman Nabi. Kalau dibalik itu kan bisa sampai kecil, haji ke umroh. Oh, kalau dibalik dalam kita sampai nggak boleh. Malah Karena ya bisa sampai kecil kan malah boleh. Ya ini kan haji, terus faskul haji ilal umroh. Iya tuh. Boleh kan ya? Boleh faskul haji ilal umroh kan boleh. Iya maksudnya. Tapi kalau faskul umroh, karena alamat haji pasti menyangkut umroh semua. Olah berkata, bab tamatu, bab menerangkan tamatu. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Hammam an Qatadah. Qala berkata siapa Qatadah, hadatsani Mutarrib an Umran radhiyallahu anhu. Qala Imran, tamatna. Haji tamattu siapa kita ala ahdi Rasulullah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala dan turun Al-Qur'anu, wa nazala Al-Qur'anu apa Qur'an. Wa nazala dan Al-Qur'anu apa Qur'an. Qala berkata rajulun siapa orang laki-laki biro'ihi dengan pendapatnya rajul. Berpendapat ma pada barang sa'a yang berkehendak siapa rajul padamu. Jadi kata Imran, zaman Nabi kami itu sudah kasih tamatu. Nah ketika kasih tamatu itu Quran turun. Apa maksudnya mana Quran? Quran turun menerangkan bolehnya kaji tamatu. Faman tamat ta'abil umrotil haji. Faman tamat ta'abil umrotil haji famastaisara minal haji. Faman tamat ta'abil umroh, siapa yang tamatu bil umroh dengan umroh. Jadi setelah melaksanakan umroh itu kan bersenang-senang. Artinya larangannya ikhram juga halal, sudah boleh. Maka kan tamat ilal haji sampai nanti pelaksanaan haji lagi. Jadi setelah tawaf, sa'i, cukuran, nah itu larangan umroh sudah halal semua. Itu makanya kan tamatu bersenang. Nah, sampai kapan ilal haji? Nanti sampai ikhram haji lagi. Makanya kalau gelombang awal, haji tamattu kan gelombang awal, yo panjang tamattunya. Ya kan? Gelombang awal. Kalau gelombang akhir sebentar. Makanya kalau bisa gelombang akhir itu enak, kalau mampu itu enak ifrad. Karena jaraknya enggak jauh. Kalau sehari itu 2 hari. Nah, kalau jaraknya gelombang awal, kan lama. Kalau ifrad kira usah. Itu karena jalan Al-Quran. Terus Quran itu pun menerangkan bahwa tamattu boleh. Cuman kata Imran, qala Rasul bi ra'yihi masa'ah. Ini baru kita tiru. Imran, ada orang laki-laki, tidak menyebutkan dia. Dia ini mengikuti pendapatnya saja, mengatakan tamattu tidak boleh. Ini dirahasiakan. Ini adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Itu beliau ini melarang tamattu, cuman melarangnya bukan sampai haram. Artinya begini, yo enak ifrad saja. Jadi pertama itu pahalanya lebih besar. Nah, itu maksudnya kalau sama katakanlah dari awal dari kita Indonesia ya, dari yang gelombang pertama kan dari Ali sudah ifrad atau yang dari Yamama
kan pahalanya besar. Itu masalah kayak gitu. Nah, jadi beliau ini melarangnya ini bukan karena haram, karena pahalanya menurut beliau itu lebih besar ifrad daripada tamattu. Sehingga larangan beliau larangan yang makna tanjia marko biasa. Cuman Imran tidak menyebut namanya. Nah, ini kadang-kadang kita ada orang yang salah ya, orang-orang yang berhurmat itu juga usah sebut namanya, nggak enak. Maksudnya dianggap berbeda pendapat gitu kan. Ini dianggap berbeda pendapat. Ini pola Rasulullah. Ini maksudnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Itu pola biroi masyarakat. Jangan tamattu kamu, jangan tamattu. Melarang. Nah, larangnya itu bukan sampai haram. Ini siap. Bab qouli ta'ala, bab menerangkan firman ta'ala. Dari kalimat lam yakun al-khadil masjidil haram. Dalika bermula itu wujub shaumi wad dam. Dalika bermula itu wujub shaumi wad dam, wajibnya puasa atau dam. Dalika bermula itu wajibnya puasa dam atau bayar dam itu hadi. Dalika bermula wujub shaumi abil hadi atau dam. Itu liman bagi orang lam yakun yang tidak ada alu siapa keluarganya man itu hadir Masjidil Haram, beberapa orang yang dekat Masjidil Haram, itu beberapa orang yang dekat Masjidil Haram, itu beberapa orang yang dekat Masjidil Haram. Jadi dalika ini pertama dulu. Dalika ini kalimat yang menyebabkan berbeda pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dalika ini kalau umumnya kita ya, mazhab Syafi'i itu rujuknya dalika bermula itu puasa kan atau bayar dam kan, itu liman bagi orang lam yakun ahlu hadir rasul apa lam yakun ahlu hadir Masjidil Haram. Jadi orang haji tamattu kan itu bayar dam, kalau tidak mampu kan puasa, kandidat puasa atau bayar dam. Itu bagi orang yang dia tidak termasuk penduduk Masjidil Haram, yang tidak dekat dengan Masjidil Haram. Kayak kita orang Indonesia, itu ketika tamattu bayar dam. Alasannya satu, kita alumni, kita tidak orang penduduk Masjidil Haram. Maknanya Masjidil Haram itu antara Masjidil Haram ya, itu jaraknya kurang dari Qashar, di bawah Qashar. Orang yang di bawah Qashar ini itu ketika tamattu itu tidak bayar dam. Jadi misalkan Pak Masjid ini tempatnya di Mekah sana. Antara rumahnya Pak Rojab dengan Masjidil Haram itu jaraknya kurang dari jarak Qashar. Itu tidak bayar dam. Nah kita ini orang haji tamattu kan bukan ahli Masjidil Haram, makanya bayar dam. Kalau tidak bayar dam maka puasa. Kita kan puasa 10 hari, 3 hari waktu haji. Nanti kalau nggak mampu kan ya. Nah 7 harinya, 10 hari kan 3 hari waktu haji, 7 hari yang ketika hari itu. Nah Imam Abu Hanifah dari kata rujuknya tamattu. Dari kata tamattu itu liman lam yakun alu haji tamattu itu bagi orang yang tidak termasuk haji Masjidil Haram. Berarti orang yang termasuk katakan ahli Masjidil Haram nggak boleh haji tamattu. Itu menurut Abu Hanifah. Nah Abu Hanifah katakan dianggap orang yang termasuk ahli Masjidil Haram itu jaraknya adalah di mikot ke bawah. Jadi di mikot ke bawah. Misalkan kalau beralih kan ahli mikot ke bawahnya. Itu termasuk ahli Masjidil Haram. Orang yang termasuk di sini itu tidak boleh haji tamattu menurut Abu Hanifah. Karena dari rujuknya tamattu. Dari kata tamattu itu lima. Tamattu itu bagi orang yang tidak berpenduduk Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram tidak boleh. As-Syafi'i rujuknya dari kata begitu. Nah, dari kata jam atau puasa. Kan kalau itu adalah liman haji tamattu bagi orang yang dia tidak dekat dengan Masjidil Haram, kurang dari perjalanan kosong. Yang kedua, haji tamattu bayar jam.
itu antara umroh dengan hajinya, umrohnya di Ashurul Haji, umrohnya di bulan haji, dan hajinya 1 tahun dengan umroh. Jadi misalkan gini Pak Rojak ini haji, puasa sudah berangkat, pasti berangkat. Terus kan umroh puasa. Udah umroh puasa itu ke Ramadan kan belum Ashurul Haji. Nah, waktu belum haji Pak Rojak ini nggak umroh lagi sudah, hanya haji saja. Nah, ini nggak merjam karena antara umrohnya Pak Rojak dengan hajinya, umrohnya kan Ashurul, di luar Ashurul Haji, hajinya di Ashurul Haji. Nah ini nggak wajib bayar. Coba mas-mas. Aduh, banyak orang Indonesia ini kan usah sekali jalan itu. Kalau saya udah, Iya. Itu Fadil Masjidil Haram itu termasuk nanti kan definisinya yang penting kan di dalam. Jadi antara Masjidil Haram dengan dia itu kurang dari jam kosor, menurut Syafi'i. Jam kosor, ya. Itu harus Masjidil Haram. Itu termasuk orang yang mungkin apa harus mustahil. Nah, kalimatnya aluh. Ini aluh ini artinya dia dengan keluarganya, dengan anak istrinya memang penduduk situ. Bisa dipaham? Aluh. Ada yang mengatakan aluh itu maknanya bukan keluarga, tak dirinya. Dirinya saja, walaupun dia tidak berkeluarga. Tapi aluh gimana nafsu. Berarti kalau udah di sana udah pakai iqomah sana berarti termasuk. Iya, aluh sampai ya. Nah, ketika sampai nanti haji tamatu, tidak bayar jam. Kata masuk dulu. Tapi nantinya harus mustautin. Apa? Harus mustautin. Maksudnya? Artinya memang betul istilahnya kayak Indonesia ini mau pribumi, harus pribumi. Tidak semua di Masjidil Haram itu mungkin tidak termasuk di situ. Saya kelas gitu kan nggak ngedam apalagi. Ya makanya gini, alu itu orang yang dia pertama ya ini kol yang masyhur. Dia dan keluarganya itu menetap di situ. Ada kan alu ini ain nafsu dirinya. Jadi jomblo bisa. Jomblo. Apa? Iya, enggak harus sampai ya sudah. Enggak harus. Harus pribumi berarti. Iya, enggak harus. Itu alu. Jadi seperti kita kemarin, seperti kita kemarin, tidak termasuk. Ya kita yang bayar jam, kita kan orang luar. Terus kita ngambil mikotnya kan di alam lah. Nanti nggak termasuk Adil Masjidil Haram. Nanti kita bayar jam. Bisa maksudnya kan? Makanya sampai ketika ini kasih tamanto itu kan ketika itu kan bayar jam. Karena kita nggak termasuk bisa dipaham kan? Tidak mau bayar jam ya kembali ke mikot kan malah. Iya, pembangunan mikot. Kembali ke Mikot lagi sampean. Ya, Kalau mikotnya beralih baru beralih. Kalau saat itu boleh kan? Wah, Kalau kita tamattu kan umroh di bulan Ashurul Haji kan tamattu namanya. iya. Supaya tidak tamattu, artinya tamattu tapi tidak kena jam. Iya. Jadi kalau memang Syafi'i kembali ke mikot. Iya kembali ke mikot. Malah nggak kena ya. Malah nggak kena. Walaupun tamattu. Jadi misalkan gini, kita tamattu ya, mas tamattu yang tamattu. Pas mau haji, sama nggak ngambil mikot di Mekah, sama pergi dulu ke Madinah. Malah gugur. Oh, malah nggak bayar jam. Nggak bayar jam, sampean. Tapi kalau travel tetap bayar. Kenapa? Jadi itu ilmu. Memang kayak ini tuh bisa tasawur kalau sudah pernah haji. Jadi Pak Rojab memang niat tamattu umroh dulu. Tapi ketika mau ikhram haji, nggak ngambil mikot dari Mekah, tapi pergi ke Madinah, ngambil mikot Madinah langsung ke Arafah. Tuh, nggak kembali ke mikot. Atau ke negara lain, maka itu nggak wajib bayar jam. Ya udah kan? Tapi mau mikir itu, nah kalau nggak mau gitu ya. Kalau untuk puasa tadi, Ya puasa. apa nggak bisa dikaitkan seperti di situ? Kalau memang 3 hari di Masjidil Haram, 7 hari di Indonesia, apa bisa sekaligus di situ? Jadi gini, puasa kan 10 hari ya. 3 hari fil haji, yang kita paham. Artinya 3 hari ini ketika kita pelaksanaan haji. Maka dalam mazhab Syafi'i, sunahnya 3 hari itu mulai tanggal 6.
Di tanggal 6 sudah niat ikram. Fil haji itu maknanya artinya dilat ikram. Jadi tanggal 6, 7, 8 ini puasa, ini sunatnya. Sehingga yang di Arafah nggak usah puasa. Karena itu katanya waktu bergawe, itu tenaga butuh fisik supaya kuat. Nah, jadi kalau dalam madzhab Syafi'i 3 hari ini sunatnya puasa itu mulai tanggal 6. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Nanti yang di Arafahnya ada puasa. Nah, 3 hari ini balik itu ila ali, maksudnya ke negaranya. Ada yang mengatakan namanya balik itu tidak harus sampai di perjalanan pun boleh. Contoh misalnya gini, Pak Zul di sini kan ngaji, terus Pak Zul pulang. Mana Pak Zul nih? Lah balik, padahal balik kan belum tentu sampai rumah. Di perjalanan berkaitan balik. Misalnya yang awali kok harus praktek apa? Gimana? Yang 10 itu, Ya. itu boleh dicicil nggak? Boleh, artinya yang tiga ini fil haji. Iya. Harus fil haji, ingat-ingat loh. Selain itu, Nah, saya itu, yang 7 ini memang sunatnya mualah, boleh dicicil. Jadi boleh dari mulai tanggal 6. Iya memang sudah kan 6, 7, 8 puasanya. Fil haji. Kalau 9, 11 itu sebenarnya boleh. Nah, Tasrik. itu kan ayam tasrik. Di luar tasrik lah Ayam mungkin. tasrik kan nggak boleh. Cuman ada dalam madzhab Maliki. Malam Syafi'i enggak, kan ayam tasrik itu Pak. 10 setelah juga kan ayam tasrik. Ini kan karena sesuatu. Iya, tapi ayam tasrik itu nggak boleh puasa. Maka dalam madzhab Syafi'i sunatnya itu tanggal 6, 7, 8 dan 3 hari. Jadi yaum Arafahnya nggak puasa. Ini kan seandainya jemaah itu dia tidak langsung pulang. Nah, berarti dia habis itu tadi bisa menyelesaikan sampai 10 hari. Karena dia belum langsung pulang. Iya. Setelah haji. Tapi kan dalam madzhab Syafi'i harus sudah kembali di rumah. Harus sudah kembali di rumah Syafi'i. ada batasnya Pak. Iya. Panjang ini, Ya, 4 bulannya artinya sebulan. kalau bayarkan itu kan ada mahaya. Iya, Selama itu dari juga itu kan boleh. boleh. Nah kalau yang 7 hari itu kemarinnya kan puasa Senin Kamis kan sekalian gitu kan. Itu sampai Boleh. jadi Makanya nggak ada kalau batas. 3 hari itu misalkan tidak dilaksanakan fil haj, statusnya di kodo. Boleh tapi kodo statusnya. Misalkan 3 hari kan 6, sebenarnya kan 6, 7, 8. Tapi dia itu sedang halangan atau sedang bagaimana kan sehingga nanti dilaksanakan itu setelahnya haji. Itu statusnya kodo. Selesai kok? Ini jarang kita sosialisasikan. Iya. Semuanya orang banyak tamu ya. Iya. Yang praktis. Kola Abu Kamil, wa kola Abu Kamil Fudal ibnu Husain al-Basri, hadasana Abu Mansur al-Baro, hadasana Usman bin Iyas an-Ikrimah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anusnya Ibnu Abbas itu su'ilah ditanya Abbas an mut'atil haji, dari haji mut'ah. Ibnu Abbas tanya, gimana Mas? Haji mut'ah itu boleh enggak? Dia enggak jawab boleh enggak atau dia boleh, tapi beliau langsung katakan faqala Ibnu Abbas ahallah ikhram al-muhajirun wal ansor wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada. Jadi waktu haji wada itu sahabat ansor dan Nabi ikut semua. Saya ikhram wa Allah dan ikhram siapa kita. Falamma qadimna, maka ketika datang siapa kita, maka pada dekat Mekah. Ketika kita sudah sampai dekat Mekah, ini di daerah Syarif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu menjadikanlah kamu semua ihlakum pada ikhram haji kamu semua, ikhram kamu semua bil haji umrohatan pada umroh. Ilaman kecuali orang ada yang mengalungi siapa man al hadiah pada hadiah. Terus Nabi mengumumkan, jadikanlah yang tidak bawa hadiah itu faskul haji lahum umroh. Ya, jadikan ikhram haji kamu jadi umrohatan pada umroh. Diganti namanya faskul haji lahum umroh. Ilaman hadiah kecuali yang mengalungi hadiah, yang bawa hadiah, kan? Nah hadiah ini setelah ikhram itu sunatnya dikalungi. Jadi gini, haji itu ada unta, kan? Ada unta, kemudian ada sapi itu untuk bau, ada kambing kan tiga. Nah yang unta atau sapi kerbau itu sunatnya qoladat dan isar, nanti dikalungi. Terus ini bahkan dikasih tanda sandal. Satu isar itu punuknya
Unuknya digores sampai keluar darah. Apa tujuannya? Satu, supaya orang tahu bahwa ini adalah satu hadiu, akan kumpulkan banyak. Yang kedua, kalau hilang, misalkan dia lari, orang tahu, oh ini ada kalung, oh ini digores punuknya, tahu punuk kan? Nah itu hati-hati. Itu tujuannya dikasih kalung atau digores. Tapi kalau kambing yo nggak digores, kalung saja. Kalian yang buka kambing. Hadiu menunjukkan majuda ilal haram min khayawan awoi ini sesuatu yang didatangkan ke tanah haram berupa makanan atau lainnya, bisa berupa makanan, bisa berupa duit. Cuma dalam konteks ini adalah berupa hewan yang bisa sah untuk kurban. Fatubna, maka tawaf siapa kita bil baiti wa bisolma. Ini kadang-kadang sa'i disebut tawaf karena sa'i itu sudah keliling. Kami tawaf bil baiti di Ka'bah wa bisofa di sofa wal marwati dan marwah. Nah tawaf ini macam-macam. Kalau orang yang umroh berarti tawafnya tawaf umroh. Kita perhatikan ya. Tapi kalau orang haji ifrad atau haji qiron, tawafnya tawaf qudum. Nah, maka bahasa tawaf ini macam-macam. Terus kami tawaf. Kalau haji tamattu berarti tawafnya tawaf umroh. Kalau hajinya ifrad atau qiron, tawafnya ini adalah tawaf qudum. Nah, ini bahasanya tuh tapi maknanya luas. Jadi paham kan? Maka tawafnya aja. Wa ataina, setelah selesai wa ataina dan mendatangi sahabat kita Anisa. Artinya sudah tawaf, sa'i, terus syukuran. Kami kumpul suami istri, itu maknanya gitu. Jadi kalau umroh itu Pak sedikit, tawaf, sa'i, syukuran, dan kumpul suami istri. Yang pertama tuh. Walabis tak siap. Terus kami pakai berbagai pakaian yang asalnya nggak boleh pakai berjahit, sekarang boleh karena sudah apa? Sudah takhalul. Waqala, berkata siapa Rasulullah SAW, man bermula barang siapa olada itu mengalungi al-hadiah pada hadiunya, fa'ina maka sesungguhnya perkara itu layakhil tidak halal bagiman, tidak boleh tak halal bagiman kata yang bungos sehingga sampai al-hadiu atau hadiu makhilahu pada tempat dan waktu memotongnya hadiu. Makhilahu pada tempat dan waktu memotong hadiu. Siapa membawa hadiu, ya nggak boleh takhalul dulu walau sudah apa? Selesai tawaf sa'i. Kapan boleh potong rambutnya? Kalau hadinya sudah dipotong. Makhilau itu yaitu pada tanggal 10 yaitu Mina. Maka makhilau itu isim zaman sama apa kan? Suma amaro perintah siapa Nabi pada kita asyata tarwiyah pada sorenya yang tarwiyah anuhila pada daya ikram bil haji. Terus Nabi perintah, ayo yang haji tamattu, mari kita ikram apa? Haji. Yang itu apa? Asyata tarwiyah. Di sini dalam mazhab Syafi'i sunatnya orang yang haji tamattu kemudian mau melaksanakan haji itu ikramnya itu setelah zuhur. Jadi berangkat ke Mina itu saat zuhur. Nah, itu baru niat ikram apa? Haji. Kadang-kadang ada yang nasibnya itu enggak sama Pak Roja pagi itu sudah diajak ke Arafah karena itu kan betul mantap. Ya ada betul mantap. Jadi sebelum Syawal sudah diajak sehingga orang itu sudah ada niat ikram. Nah, yang enak itu kalau diajak pergi ke sana itu setelah Syawal sehingga niat hajinya itu adalah pada Syawal, sunatnya. Karena Nabi itu waktu itu pelaksanaannya asyata tarwiyah. Maka Nabi sore yang benar tarwiyah. Siapa bersama? Ini perjalanan haji. Faidah barokna. Ini kita paham sama-sama ini supaya pelan-pelan suara ini. Jadi gambaran yang mau haji ya. Faidah barokna ketika selesai siapa kita minal manasiki dari bermanasik. Jina maka datang siapa kita, fatufna maka tawaf siapa kita bil baiti di Baitullah wa bisofa dan di sofa marwah. Pertama maka benar-benar telah sempurna hajjuna maka haji kita wa alaina dari atas kita al hadi dam. Hadi di mana? Dam. Ini kan tamattu. Awas.
ini yang banyak salah paham. Kita sama-sama kita renungi. Faidah barok dan manasik. Ketika kita selesai manasik ini selesai diukur di Arafah, mabit di Muzdalifah selesai. Kemudian Romil Yaumul Id terus syukuran. Itu sudah selesai. Jadi kan gini, kita berangkat Arafah ya. Terus manasik di sini hukum sudah selesai. Rangkaian ibadah haji, terus di Muzdalifah, terus di Mina. Ketika Jumratul Yaumil Aqobah, terus syukuran, ya kan? Nah, kemudian terus kita katakan bardam, ya, mu'alain al-jam. Terus kita ini tawaf terus sa'i. Bahasa ini tidak ada syukuran lagi. Saya ulang lagi ya. Ini hadis kata dalam berarti Ibnu Abbas. Ketika kami sudah selesai wukuf di Arafah, selesai di Muzdalifah, terus di Mina Jumratul Aqobah. Dan cukuran kan? Nah, setelah cukuran Jina fatawabna. Ini zaman Nabi langsung beliau tawaf ifadah. Satu ifadah terus sa'i selesai tamat telah haji. Kita maknanya selesai nggak usah cukuran lagi karena cukurannya waktu sudah di Mina. Bisa dipaham? Orang ini gini Pak Rusam, ada ilmu soal panggung panjang. Ini Pak Jawan sama nanti kalau haji ini, misalkan ya ini kita haji kita ini, kan? Itu ketika sudah di Arafah kan ke Muzdalifah, terus ke Mina. Tanggal 10 itu kan Jumratul Aqobah ya. Terus cukuran Pak Rusam. Nah, cukuran itu umumnya kita ini nggak tahu ifadah. Karena nyangkut kendaraan. Nanti kok ibadahnya selesai di Mina, selesai jumroh. Selesai jumroh tanggal 11, 12 kalau nafar awal, nafar saya setengahnya. Selesai di Mina itu kan tawaf. Soal sa'i ini ada yang ngotot masih cukuran lagi, ini masalahnya. Ini nggak usah cukur lagi karena waktu Jumratul Aqobah sudah cukuran. Dan ingat yang namanya rukun haji itu nggak ada yang ganda. Enggak ada yang double juga ada. Jadi apa ini? Nah ini banyak mami. Kadang-kadang walaupun itu jadi marto saya ini orang yang harus cukuran enggak. Sebenarnya juga enggak masalah, tapi jangan diyakini di rukun haji. Karena cukurnya sudah waktu selesai selesai Jumratul Aqobah. Jadi apa ini? Coba mana yang belum paham? Kemarin setelah Aqobah ya. Kita Cukuran. Ya. Sudah itu setelah kita Mau ibadah? Kan belum pernah selesai ibadah. Iya, itu masih Jumrah dulu. Nah, kita masih Ya, Jumrah. kan? Baru ukur habis. Ya. Mereka itu. Iya, tapi Jumrah kan statusnya teruskan. Iya, Bukan rukun haji, bukan teruskan. Iya. Tapi yang barang saya itu memang pas kita sudah sa'i. Iya. Ibadahnya Iya. dan lagi kurang. Satu lagi. Nah ini kan waktu-waktu Anda, kita kan sudah sa'i itu cukur lagi, enggak ada. Artinya rukun haji itu enggak ada. Nah, gambarannya begini, ini gambarannya ya. Orang yang haji ifrad, supaya ngerti ya, atau haji qiron. Kita ini kan, saya haji ifrad. Itu datangkan misalkan tawaf. Ini kan namanya tawaf qudum. Kemudian umpama kita setelah tawaf sa'i. Itu besok ketika kita sudah tawaf ifadah, itu enggak usah sa'i lagi. Karena ketika tawaf qudum kita sudah sa'i. Sehingga nanti ketika sudah ibadah enggak usah sa'i lagi. Itu menunjukkan bahwa haji itu enggak ada rukun yang ganda. Jadi apa maksudnya? Saya ini kenapa sebut tawaf qudum jadi? Iya. Kemarin kan. Oh iya. Gitu kan. Iya. Pemimpin kita kan merasa umroh kan. Oh iya. Dia bilang selesai Tawaf qudum. Saya juga bingung. Pengertian orang tuh kita baru nyampe kudum itu tuh bahasa Indonesia baru nyampe ke Iya. Mekah. Padahal kudum di situ berarti kan orang yang ikron dengan Qiron. Qudum itu kan maknanya tahiyatul masjid misalnya kan. Nah, sementara misalkan gini, sampai masuk masjid aja tuh. Terus langsung sholat dulu. Itu tahiyatnya kan sudah terkandung dalam sholat zuhur ini. Kalau mana tahiyat itu begitu masuk masjid kita sholat, namanya tahiyatul masjid. Nah kita kan sudah sholat, walau sholatnya fardu. Nah itu pula orang terus anggapannya tawaf qudum enggak, yaitu tawaf umroh namanya. jadi pengertian kawan ini tawaf qudum kita baru datang ke Mekah. Datang itu. Awal ini Nah, itu
salah bahasa, salah kata. Bisa enggak kemarah orang. Kama qala Allah Ta'ala ini, famastaisaro. Nah, fama maka wajib apa barang istaisaro yang gampang apa minal hadi. Jadi orang haji tamato itu wajib bayar haji. Famastaisaro, mana yang dia mampu. Yang unta mampu unta bagus, mampu kerbau bagus. Nah, kemudian kan kambing. Yang penting sah untuk kurban. Nah, faman lam yajid, faman maka bermula lam yajid itu tidak menemui siapa, tidak menemui haji baru siapa. Duitnya ada, hajinya nggak ada, kok nggak ada dua-duanya, nggak punya duit. Karena kajinya ini mungkin pas-pasan, ini susah ini. Fasyamu salah satu ayamin, maka wajib apa puasa 3 beberapa hari. Fil haji. Nah, ketika itu fil haji dalam waktu ihram haji. Nah, haji itu iya waktu ihram. Nah, makanya kalau pelaksanaannya itu di luar haji namanya qadha. Wasab'atin dan 7 hari idza rajatum. Kalau sudah kembali siapa kamu? Semua udah balik. Nah, ini namanya jam yang murattab. Murattab itu artinya tertib. Jadi bisa kita pindah, cuman urut. Artinya kalau tidak mampu haji baru puasa. Nggak boleh kita mampu haji terus puasa, nggak boleh. Tidak puasa salah. Padahal mampu hari haji itu nggak boleh. Ada orang tuh gitu Pak, maunya tuh ngirit duit. Terus perasaan itu bagus. Ngomong saya haji lah sambil puasa. Perasaannya bagus. Padahal mampu haji itu kan malam haji. Kalau tidak nemu, dia punya. Ini kadang terbawa oleh alur perasaan. Maka ibadah itu bukan ikut perasaan, tapi ikut dalil. Itu kemarin yang sama selantainya itu orang ngomong. Saya kasih tahu itu, Bapak itu puasa dia. Asli dia teringat itu dia tak mau hadiah. Jadi sekarang ini yang saya tanyakan, ini pamalan yaji ini pilihan atau memang sehari? Jadi gini, pilihan tapi murattab. Artinya pilihan, saat pertama pilihan yang nggak boleh pindah, sebelum yang pertama nggak ada. Jadi Kemarin gini. itu kan kita sendiri kan sudah bilang, siapa yang mau dam bayar, ya dia yang nyarikan. Berarti kan sebenarnya uangnya sudah dikasih, itu dari pemerintah, dan cara memperoleh kita sudah ada orang yang bantu, gitu kan? Biar puasanya yang puasa. Ya, mungkin pilihan apa itu. Jadi ini artinya kalau mampu, nah itu haji. Kalau tidak bahkan famalam. Keluarga itu kan Nah ini Pak, ini yang harus memang ada gitu Pak. Perasaannya kan bagus, padahal kan, oh udahlah, saya mau haji kan puasa kan gak masalah, dia mau bayar haji udah kok. Lu kita senang. Kalau puasa kan cuma 3 hari. Itu ada kadang maaf ya, saya nggak enak ngomong, kadang ada nilai minus juga. Oh, lumayan kan gitu Pak. Nah ini yang nggak payah ya. Nah kembali ila amsorikum. Nah kalau daerah kamu semua balik ke daerah kamu semua. Maka pelaksanaannya ketika sudah balik ke tanah air masing-masing. As-satu jumlah kambing itu tujuh mencukupi apasat. Fajama'u maka mengumpulkan siapa sahabat nusukaini pada haji dan umroh fi amin di dalam 1 tahun bainal haji wal umroh. Nah ini syaratnya bayar jam itu kalau haji umrohnya itu dalam 1 tahun. Umrohnya asbul haji dan haji umrohnya 1 tahun. Maka tadi Pak Rojab umrohnya Ramadan puasa, haji besar itu nggak umroh lah, sekali aja. Itu nggak bayar jam harusnya. Nggak bayar jam. Itu nggak pernah lagi saya. Apa? Sudah nggak pernah lagi dulu. Iya nggak pernah, tapi nggak bayar jam, rugi lah. Gara-gara ngirim bayar jam akhirnya nggak umroh lagi kan rugi. Nilainya umroh kan mahal harusnya. Itu waktunya itu yang dari Asyurul Haji itu ya, atau dari Dhul Hijjah? Iya, jadi asal haji. Jadi umrohnya itu asal haji gitu loh. Ya, nah, pelaksananya umroh juga asal haji. Makanya sampai misalkan pas apa ya, pas Syawal udah berangkat duluan hajinya kan, terus sama ngasih tamattu. Nah itu berarti panjang nanti. Apalagi haji umroh, wah, sampai nunggu tanggal 8 mulai ikhram. Terus sampai selesai sampai Sundatul Aqobah panjangnya.
Fa inna Allah Ta'ala anzala itu menurunkan siapa Allah. Allah Ta'ala menurunkan hu pada al-jam'u. Sama ubara suka itu kan. Hu pada al-jam'u bainal haji wal umroh. Karena Allah menurunkan al-jam'u bainal haji wal umroh. Hu pada al-jam'u bainal haji wal umroh. Fi kitabih dalam kitabnya Allah. Wasanna dan menjadikan syariat pada al-jam'u jam'u haji umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan faman tamat wa abaka dan memperbolehkan siapa Nabi yuhu pada al-jam'u. Maksudnya si tamat itu al-jam'u bainal haji wal umroh itu linasi untuk manusia ghairi ahli Makkah, selain penduduk Mekah. Nah ini yang kalau penduduk Mekah yang khilaf tadi. Untuk Mekah ini kalau menurut Hanafi nggak boleh haji tamattu. Karena kalimat dalika rujuknya dalika bermula tamattu. Kata Imam Hanafi, kalau menurut dalika bermula itu hadyu, wajib hadyu atau apa? Puasa itu 5 orang lam yakun yang tidak ada alu siapa keluarganya matu khadir Masjidil Haram, beberapa orang yang dekat di Masjidil Haram, ukurannya tidak boleh kosong. Wa asul haji bermula berapa bulan haji alladzi dzakarahu ta'ala fi kitabi itu Syawal, Wadul Hijjah. Asul haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu adalah sampai tanggal 10 malam 10 sampai batasnya apa? Untuk di Arafah. Kalau tanggal 10 aja siangnya udah habis waktunya haji. Karena waktu wukuf habis waktu itu kan sampai munculnya fajar Faman maka bermula barang siapa tamat ta'a itu tamatuk siapa man berarti asyur. Nah berarti umrohnya itu di bulan apa? Haji. Fa'alaihi maka itu atas man damun bermula dam au saumun atau puasa. Warrofas bermula maknanya rofas itu al-jima'u jima'. Wal fusuku bermakna fusuk. Kalau rofasa itu kan al-hajju asyuru ma'lumat. Faman farada fil hajja fala rafasa kan. Karena jima itu jima, wal fusuk itu al maasi bermaksiat, wal jidal itu al debat. Jadi ketika orang sudah pasang niat dalam mazhab Syafi'i tidak ihram itu haram rafas. Rafas yang bahaya mana jima. Nah jima ini bisa membatalkan haji, wajib bayar dam berupa unta dan wajib hajinya diulang lagi. Itu kalau jimanya sebelum takhalul awal. Diperhatikan ya. Haji itu punya 2 takhalul. Kalau umroh 1, umroh kan ya tawaf, sa'i, syukuran, takhalul selesai. Nah haji itu takhalul mazhab. Sekarang contoh gampang-gampangnya ya. Tanggal 8 kita niat haji. Tanggal 8, dia berangkat terus 9, terus tanggal 10. Nah 10 ini ketika sudah jumrotul akobah, jumroh itu kan ada sekali. Terus syukuran, itu namanya takhalul awal. Takhalul awal ini semua larangan ihram boleh semua, maksudnya berjahit, pakai pakaian yang nggak boleh jima, nah dan hal-hal yang kaitannya dengan jima. Cuman kalau sudah takhalul awal kok jima, itu hajinya tetap sah. Hanya saja bayar jam berupa kambing. Tapi kalau belum takhalul awal, 1 hajinya nggak sah dan wajib terus. Beda loh, kalau soal nggak sah itu kan nggak terus. Haji itu nggak sah tapi terus. Artinya rukunnya belum selesai diselesaikan. Yang kedua wajib bayar dam berupa unta. Yang ketiga hajinya wajib balik meneh. 3 berat ini. Kalau jimanya bertakhalul awal. Nah, kalau sudah takhalul awal kok jima itu hajinya sah, nggak sah, cuman wajib bayar dam berupa apa? Kambing. Coba Pak Zaman. Saya paham ya. Kalau rukun dan wajib haji itu sendiri untuk ini kok ada tahun awal. Takhalul sani. Ya takhalul ini. Takhalul sani itu baru jam. Kan kalau jumratul akobah terus syukuran itu namanya sudah lepas yang pertama. Katakan orang satu sudah salam yang pertama namanya itu apa jam? Orang satu itu kan. Nah salam yang keduanya ketika nanti sudah tawaf ifadah terus sa'i itu namanya sudah lepas yang kedua lah selesai. Tamat riwayat ya selesai hajinya. Takhalul 2 kali. Ya 2 kali. Takhalul yang awal tadi
Jumratul Aqabah, syukuran, selesai. Nah, ini semua larangan ikram halal semua para jamaah kecuali yang kaitan dengan perempuan dan dengan perempuan. Nah, kapan halal dengan perempuan ini? Ketika sudah nanti tawaf dan sa'i, tawaf namanya. Itu kan rukun haji kan belum tadi kan ada tawaf ada sa'i. Nah ini ya. Makanya orang yang pengalaman dan ada waktu itu ketika sudah Jumratul Aqabah para jamaah itu langsung ke Mekah. Tawaf sa'i selesai udah aman, maupun suami istri 10 kali aman. Dan ini yang pengalaman, orang itu kan banyak di Mina, di hotel kan sepi. Nah itu harus ada kesempatan, minta kunci. Orang wah itu langsung ke dunia sampai kalau jangan cerita orang banyak orang itu. Iya, itu makna lepas selain jemaah tadi kan yang mendekati. Iya, tempat di mana? Jadi sekarang kan jemaah yang muda ini kan belum dia lalu sani. Iya. Dan pulang itu kan selfie. Iya, sekali. Itu mesra-mesraan. Nah itu. Peluk-pelukan, apa bahaya juga itu? Pelukan. Kan suami perempuan itu baik. Makanya saya kemarin tuh main masuk ya. Saya Tidak sanggup. Bahaya. memang iya. Kenapa tidak sama sudah berapa lama nahan? Bahaya itu. Memang tidak repot. Karena sudah merasa takut awal kan saya diam aja, tidak pernah ada orang tersinggung. Tidak mau saya. Nanti orang tersinggung saya biasa-biasa aja. Ya megang ya biasa aja. Orang kan sebelum ya supaya orang pacaran gitu. Nah itu aja. Tanya dia harus hati-hati. Mesraan. Mesraan. Hati-hati. Wal ma'asi. Itu kalau kena dam itu dua-duanya saya. Apa? Kalau Ini yang lepas itu. anak kami yang hanya laki-laki bermain. Laki-laki Simak. Iya. Simak kan itu kan dia bayar itu laki-laki apa? Yang istrinya enggak. Enggak. Siapa yang ngajak? Apa? Yang ngajak siapa Bukan dulu? masalah ngajar dan yang merujak. Tidak adil. Babul ittisal, bab menerangkan mandi indah dulu Mekah. Ini berarti ini ada ruang tertentu ini enggak bisa. Mandi ketika masuk Mekah. Hadatsani Yaqub bin Ibrahim, hadatsana Ibnu Layyah, akhbarana Ayyub an Nafi', qala Nafi' kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu idadakol apabila masuk siapa Ibnu Umar. Adnal haram pada lebih dekat ke tanah haram, amsaka maka menahan siapa Ibnu Umar anit talbiyati dari talbiyah. Sumaya itu kemudian menginap siapa Ibnu Umar di itu di tua. Sumaya usai Ibnu Umar di tua aswara subuh. Wayak tasilu dan mandi siapa Ibnu Umar. Wayukat disudan menceritakan sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada siapa Nabi yaf'alu itu melakukan siapa Nabi ini rujuknya ada dua ya. Dalika ini kalau rujuknya menurut Imam judul ini Bukhari itu dalika itu isal. Dalika apa itu isal. Dalika apa itu isal. Itu kalau menurut judul. Kalau menurut madhabnya Ibnu Umar dalika itu dalika apa itu amsaka anitalbiyah itu amsaka anitalbiyah ilakhir. Dalika amsaka anitalbiyah ilakhir. Kalau menurut Imam Bukhari itu isal. Bisa terangkan jadi begini. Bab mandi ketika masuk Mekah. Secara umum ya. Orang ikram itu kan sebagai mandi, walau orang main. Misalkan kita ini yang nafar awal dari Madinah ya. Itu di Bir Ali kan mandi-mandi kan, misalkan terus ke Mekah. Itu sebelum masuk Mekah itu mandi. Nanti biasanya tidak berhenti dulu mandi. Nah ini yang saya bilang rumit juga sembarangan ini. Maksudnya biasanya itu mau berhenti apa enggak ketika mau itu. Yang kedua, kadang-kadang airnya itu mandi itu ada apa enggak? Kadang untuk kencing itu susah perjalanan orang banyak. Kadang-kadang habis sampai tempat-tempat untuk berhenti itu kan kekurangan air. Ya, padahal sebelum masuk Mekah sudah mandi. Nah ini, katakan kita yang nafar, yang apa, yang gelombang dua ini di Aklam atau di Jeddah. Berarti mandi dulu, mandi ikram. Nanti sebelum masuk Mekah mandi lagi. Jadi saya bilang ini hanya orang tertentu bisa namakan, mungkin pribadi lah. Bawa pribadi atau gimana orang tertentu lah kan. Kalau orang banyak itu susah namakan. Jadi ada ilmu itu yang secara umum itu hanya orang tertentu yang bisa namakan. Ya,
karena kita rombongan. Kata Nafi' Ibnu Umar itu ketika sudah mendekati tanah haram itu berhenti talbiyah. Ini madzhab beliau. Mestinya talbiyah itu berhentinya kapan? Ketika orang ini masuk tanah haram atau itu baru berhenti talbiyah. Benar kan dah? Ketika mendekati tanah haram berhenti talbiyah beliau. Kemudian nginap dulu di Tua. Terus subuh terus mandi. Dan beliau cerita Nabi itu seperti itu melakukan. Artinya nggak langsung ke Mekah, tapi sempat nginap dulu. Tapi kata Imam Bukhari, dalika tujuannya ikhtisar. Artinya Nabi itu melakukan mandi sebelum masuk Mekah. Nah, ini yang sulit dilakukan. Maka kalau kita makom-makomnya sudah makom orang-orang tertentu, itu baru bisa lah macam-macam bisa. Kayak tadi kan, Jasrah Jibratul Aqobah langsung ke Mekah, buat ibadah. Itu berarti kan orang pengalaman, Pak ya. Kalau bertemu kali mana gitu, wah bisa hilang, sekarang nanti kemana? Itu orang ini kemarin pulang ke hotel. Iya. Pulang ke hotel kan orang? Iya, Karena dekat ya. Pulang ke hotel kan dekat. Tapi langsung ke ibadah dah. Langsung ke ibadah dah. Ke ibadahnya habis di Mina selesai. Yang lain untuk saya dulu. Gimana? Iya. Habis Jibratul Aqobah itu langsung ke ibadah apa enggak? Apa selesai di Mina dulu? Nggak mungkin Pak. Next saya bilang. Selesai dulu. Kalau aja biasa Pak. Enggak mungkin. Saya dulu tuh karena barengan beliau Al-Mukarram ini kan, terus barengan Pak Haji Mansur. Jadi kan langsung saya aja langsung, habis itu Jibril Al-Qobah langsung wah. Terus selesai, terus itulah saya bilang hotel kan sepi baru ada orang. Sama lah baru siapa orang itu. Saudara semua mas. Itu bisa kalau sama seperti dengan Pak Dahlan nama juga cari kita dapat. Bab untuk 5 kata lain orang haram. Bisa kita tuh memang menginap di hotel. Gimana? Nggak balik ke Mina. Tidak maksudnya ke hotel itu ya istirahat kayak itu dulu lah kan, mandi cuci ya terus lah kan. Nanti habis asar balik ke Mina. Itu maksudnya kayak gitu. Habis saya balik ke Mina. Mabitnya tetap. Yo, betul itu. Tapi kan lumayan udah dapat istirahat ya maksudnya. Kan pagi subuh itu kan Jibratul Aqobah kan langsung ke Mekah itu kan dekat. Oh saya selesai balik ke hotel lama itu masih sampai sore itu masih apa ini baru jam berapa rupiah masih. Jangan sampai 3 jam. Ya. Nah itulah maka bab untuk 5 kata naharon awal bab menerangkan masuk Mekah naharon dalam waktu siang awal atau waktu malam. Kata menginap anak suatu di dua kata asbahan. Nabi itu menginap dulu di Batu sampai waktu subuh. Sumbata kola Mekah belum masuk Mekah. Maka Umar yaf'al. Nah Umar diiru yaf'al pada kata itu. Kalau mengatakan sana Musaddad ada sana Yahya anu Baitullah. Qala Ubaidillah ada sana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar. Bata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tuan kata asbahan sehingga masuk waktu pagi. Sumbata kola Mekah. Terus masuk Mekah. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu. Maka yaf'al maka sahabat Ibnu Umar ada bata itu bata biji tua. Ini maknanya Ibnu Umar ini luar biasa. Putra Sayyidina Umar satu ini selalu meneliti jejak Nabi sampai tempat-tempat yang pernah Sayyidina Nabi teliti. Jadi tidak hanya fi'lannya saja, tempat-tempat yang pernah singgah diteliti semua. Sampai itu semua. Ibnu Umar. Jadi sahabat yang hajinya paling banyak, umrohnya paling banyak itu Ibnu Umar ini. Sampai ada yang katakan umroh itu selama hidupnya 1000 kali. Itu kan langsung umroh. Dan ada yang katakan hajinya itu 80-an kali. Berarti setiap tahun haji. Itu mah. Makanya ada beliau ini yang katakan kalau ingin umroh bolak-balik haji itu ziarah ke makam Ibu Mana. Makam Ibu Mana yang di mana? Bahwa awan itu enggak tahu. Ya, tapi yang punya syaratnya dan bangun sampai itu sangat itu maknanya kayak gimana? Bab min aina, bab dari mana? Yadkhulu masuk siapa muhrim maka kata pada Mekah. Coba orang masuk Mekah itu dari mana? Lewat mana itu maksudnya gitu kan? Lewat mana ini? Qala Imam Bukhari kata sana Ibnu
Ibrahim bin Mundir qala Ibrahim hadatsani Maknun qala hadatsani Malikun an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Umar kan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dulu masuk Mekah siapa Nabi minasaniyati dari lereng-lereng gunung al-ulya yang lebih tinggi. Wa yakhruju dan keluar siapa Nabi minasaniyati dari lereng-lereng gunung as-sufla yang lebih bawah. Ini ada nilai yang luar biasa, makna tersirat. Nabi itu ketika masuk Mekah itu melalui jalur lereng gunung yang atas. Tapi ketika keluar lereng gunung yang bawah. Ini maknanya begini, hikmahnya itu satu, bahwa kota Mekah yang dituju itu kota yang mulia. Ini maknanya lewat daratan tinggi itu memberi pengertian bahwa tempat yang dituju tempat yang mulia, makanya lewat daratan tinggi. Katakan. Kemudian pulangnya lewat daratan rendah. Ini memberi pengertian. Nah, ini kebenaran pendapat mayoritas ulama. Pulangnya kan ke Madinah lewat daratan rendah. Itu maknanya Mekah itu derajatnya secara umum lebih tinggi daripada Madinah. Maka dari mazhab empat ini itu hanya Imam Malik yang mengatakan Madinah lebih utama daripada Mekah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi itu Mekah lebih utama daripada Madinah. Kalau Imam Malik tidak, Madinah lebih utama daripada Mekah. Maka Imam Malik itu tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali haji. Sebenarnya tidak mau, ngapain dong saya ini daerah yang tempat yang mulia nggak usah tinggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah. Kecuali haji, karena haji itu tempatnya di Mekah. Imam Malik. Maka sampai makamnya kan di Baqi, bukan di Baqi makamnya. Tidak mau nih kan, saking mahabbahnya cintanya dengan Madinah. Imam Malik. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ini alasannya begini. Kenapa Nabi itu ketika masuk lewat daratan tinggi? Alasannya begini, kata Nabi bahasanya begini. Saya dulu ketika diusir, Nabi kan diusir bahasanya kan, diusir. Itu kan bahasanya dalam keadaan susah, terus apa ya? Dalam keadaan nyepi kan apa? Nggak terang-terangan gitu kan diusir. Jadi sampai bagaimana keluar Mekah itu nggak nampak. Nah kita balik, kita inilah saya bisa balik. Nah, kayak begitulah kan. Dulu saya keluar Mekah dalam keadaan apa? Diusir, kan? Dalam keadaan remeng. Sekarang saya mau masuk Mekah, inilah gentleman, menampakkan diri gitu kan. Menampakkan kegagahannya dia syukur. Itu ada misi kayak gitu. Makanya lewat daratan yang. Nah kemudian ini yang ketiga yang umum. Ini ada semacam supaya ada berkahnya. Semua tempat yang dilewati Nabi itu berkah. Daratan lewat sini. Jadi ada tempat-tempat yang ngambil berkah dari lewatnya Nabi. Enggak satu jalur. Dan inilah yang biasa Nabi itu pergi ke suatu tempat yang ada dua jalur pasti berbeda. Sholat Id kan, sholat Jumat pulang dan perginya enggak sama. Supaya apa? Supaya banyak bumi yang menyaksikan, tanah yang menyaksikan. Kalau Pak Rojab pulang ya nggak situ enggak. Kalau saya kan bisa. Pak Rojab pindah saja itu ya. Lurus saja. Untuk sana. Soalnya kan, jadi supaya banyak tanah yang kita bisa disaksikan. Jadi kalau punya dua jalur, ya kan? Jalan kaki kita mau jalan. Jalan kaki tidak mau kan? Ini lagi babu aina. Ini dihabiskan yang bab ini. Babu min ayada babun min aina dari mana yang rujuk keluar siapa saksun atau mukrim di Makkah di Makkah. Jadi masuk sekarang keluarnya. Kalau Imam Bukhari Hasan dan Musaddad Ibnu Marsad Al-Basri. Kata sana Yahya an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dakhala masuk siapa Makkah Kadain. Dari Kada nama tempat. Kada itu minas saniyatul ya. Lereng gunung yang tinggi. Alati saniyah di Makkah yang dijual. Wa yakhruju keluar siapa Nabi minasan itu sufla. Nabi keluar jalan gunung yang bawah. Qala Abu Abdillah Bukhari Abdullah. Karena ada perkara
Itu yuqalu dikatakan, apa yang dikatakan? Wa musaddadun. Wa bermula musaddad ben musadhadin. Itu musaddadun, itu orang yang dibenarkan atau yang dipercaya. Kasmihi seperti namanya musaddad. Jadi Imam Bukhari itu muja-muja musaddad. Musaddad itu nama yang sesuai dengan namanya. Namanya musaddad, tapi orangnya bisa percaya. Namanya sesuai dengan namanya. Ada namanya Muhammad, tapi nggak sholat, namanya nggak sesuai dengan namanya. Nah, itu maksud gitu. Jadi Imam Bukhari itu muja-muja musaddad. Itu namanya dengan orangnya sama, dengan perbuatannya sama. Yuqalu musaddad kasmihi, itu nama sesuai dengan apa? Orangnya. Atik. Wah, atik orang yang merdeka, itu merdeka dari neraka itu atik. Nah, makanya ibadah merdeka. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari, sami'tu Yahya bin Ma'in, aku dengar Yahya bin Ma'in. Yaqulu kharij, siapa berkata siapa Yahya bin Ma'in. Sami'tu Yahya bin Sa'id. Yaqulu kharij, siapa Yahya bin Sa'id. Wa anna musaddadan, andaikan sunya musaddad. Itu itu datang siapa saya pada musaddad fi baiti di rumahnya musaddad. Fakadastu, maka menceritai hadis siapa saya pada musaddad. Lastahaqo, maka sungguh berhak siapa musaddad dari kabar dari itu. Wa ma'ubali, dan tidak menghiraukan siapa saya. Kutubi, pada beberapa buku catatan saya. Kutubi, pada beberapa buku catatan saya. Itu kan ada apa kutubi, itu di sisi saya, au inda musaddadin, atau di sisinya musaddad. Jadi maksudnya gini, Imam Bukhari ini mengatakan musaddad itu orang yang terpercaya, sikoh. Itu tidak hanya perkataannya sendiri, tapi beliau mengatakan, aku dengar dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dengar dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ngomong, andai kata musaddad, itu saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya musaddad, terus justru saya mencari dia hadis. Itu sudah sewajarnya. Jadi mestinya kan guru sing tekani kan. Ini enggak andai kata saya datang ke musaddad, terus aku minta hadis. Itu sudah sewajarnya. Terus wa ma'ubali kutubi. Kemudian aku tidak mempermasalahkan catatan-catatan hadis itu berada di saya apa di dia, itu enggak masalah. Asal dia yang cerita hadis, aku percaya. Ini maknanya bahwa Imam Bukhari itu mengatakan musaddad itu orang yang siko, itu tidak keperkataan dia sendiri, tapi orang lain yaitu Yahya bin Sa'id juga mengatakan musaddad itu siko. Artinya bisa dipercaya. Menguatkan pendapatnya beliau gitu maksudnya. Qala Imam Bukhari hadatsana Al-Humaydi wa Muhammad ibnul Musanna qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Hisam ibnu wa Anabi an Syaratan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama jaa ila Makkah dakhala min alaha, masuk dari lebih atasnya Makkah. Jadi ler-ler gunung lebih atas. Wa kharaja min asfa ya, dari bawahnya Makkah. Qala Imam Bukhari hadatsana Mahmud ibnu Ghailan al-Marwazi hadatsana Abu Sama hadatsana Isam ibnu An-Nabi an Syaratan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhala masih Nabi amal fathi di dalam tahun ditaklukkannya Mekah min kadain, dari kada itu kan daratan tinggi ya, nama tepat. Wa kharaja min kuda, daratan apa rendah. Min a'la kata, dari lebih atasnya Mekah. Nah, yang geger itu. Gimana geger? Gimana riwayatnya Abu Sama itu? Kok kebalik? Gimana kebalik? Coba Nabi masuk Mekah, amal haji itu dari kada. Kada itu kan maknanya daratan tinggi. Terus keluar dari kuda, daratan rendah di mana umumnya? Kok di sini kuda dikatakan min ala Mekah, jadi lebih atas dari Mekah. Berarti kan nyalai rawi-rawi yang sebelumnya. Maka dikatakan, wah ini kebalik itu Abu Sama, salah ini, kebalik meriwayatkannya. Nah kata Al-Kirmani, itu salah satu pensara Sahih Bukhari. Itu gini aja, nggak usah repot, nggak usah kebalik. Gini aja cara memahaminya. Jadi min ala Mekah itu ta'aluk kepada lafaz dakhala. Karena jar majrur itu punya ta'aluk, punya hubungan. Contoh ini ya, gampangan ini aku. Misalkan gini. Kharastu, keluar siapa saya? Saya keluar minal masjid dari masjid. Jadi kalimat min majrur ta'aluk lafaz kharastu, keluar dari
masjid. Itu namanya ta'alluq, hubungan. Zaid masjid itu punya ta'alluq, punya hubungan. Saya keluar dari masjid. Nah, juga bilang, dakhala masuk siapa Nabi amal fathi, masuk min a'la Makkah. Jadi min ini hubungannya pada dakhala atau ikmani, sehingga kadang-kadang kebalik. Jadi Nabi itu masuk Mekah amal fathi min kada dari daratan tinggi, kemudian keluar min kuda daratan rendah sama, sehingga min a'la ta'alluqnya pada lafaz dakhala. Bisa dipaham? Jadi huruf jar itu pasti punya ta'alluq. Contoh ini perkembangan positif ini. Kita baca bismillah ya. Misalkan kita minum baca bismillah. Bismillah kan huruf jar. Jadi maknanya asrobu, minum siapa? Saya bismillah dengan nama kita habis. Ta'alluqnya dibuang. Saya makan akal tubuh bismillah. Karena huruf jar itu pasti punya ta'alluq, punya hubungan kalimat yang sebelumnya. Nah, kalimat yang ta'alluq ini ada kalanya disebut dan dibuang. Yang dibuang itu bismillah. Tapi asrobu bismillah, aku minum dengan baca bismillah. Ini adalah ta'alluq hubungan. Jadi paham kan? Jadi kata Al-Qur'ani supaya enggak langsung pusing lah. Nanti dibilang kalimatnya kembali jam min a'la itu jangan baca ta'alluq pada lafaz dakhala. Kadang-kadang nih Pak Yo, baca hadis yang kayak gini tuh, kayak yang biasa tapi yang ribet itu. Kalau enggak buka yang lain bisa repot ya bisa. Kayaknya biasa kan. Qala Imam Bukhari, hadatsana Ahmad hadatsana Ibnu Wahb bin akhbarana Amrun an Hisam ibnu Urwah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dakhala amal fathi min kadain. Kada itu a'la Mekah. Kada itu daratan tinggi a'la Mekah. Qala Hisam, kata Hisam, wa kana Urwah, itu ayahnya. Jadi Hisam cerita, kalau ayah saya itu gini. Ya tradisi wa kana Urwah itu yadkhulu. Masuk siapa Urwah ayah saya ala kiltahima, atas keduanya. Keduanya Saniyatul Ulya dan Saniyatul Sufla. Ala kiltahima, atas keduanya Saniyatul Ulya, Saniyatul Sufla. Dibadali min kadain udah. Min kadain udah ayah saya Urwah itu masuk Mekah itu dari keduanya, kadanya dari kada kan dari udah. Ini maknanya masuk Mekah itu dari daratan tinggi, keluar dari daratan rendah itu adalah sunnah. Cuma itu bukan wajib. Karena ayah saya itu masuknya kadang dari kada, kadang dari udah, berarti masuk dari daratan rendah atau atas itu punya sunnah, bukan wajib. Nah seperti ini cara ngamalkan gimana? Daratan sekarang udah ikuti jalan yang ada itu kan, aspal yang ada itu kan. Ya enggak? Lewat bukti tetap tinggi. Oh, Lewat bukti itu lebih tinggi. Jadi memang ada memang lewat bukti yang masuknya itu kan. Memang seharusnya kalau ngamalkan ya. Kalau lewat tempat mandinya Rasulullah itu menemukan Tidak. darah. Tapi kan tetap sulit ya, terus kan ditutup. Wa asaru madkhulu bermula lebih. Cuman lebih banyaknya ulilnya masuk siapa Urwah itu min kada. Cuman ayah saya itu yang banyak kalau masuk ke Madinah ke Mekah itu lewat kada, itu daratan yang tinggi tadi. Kada itu nama tempat. Maka dengan kada itu aqrabahuma, lebih dekatnya dua jalur, yaitu Saniyatul Ulya dan Sufla. Ila manzili ke rumahnya Urwah. Qala Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, hadatsana Khatim al-Hisam an Urwah. Dakhala masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi min kadain min Mekah. Maka Urwah aksara madkhulu itu lebih banyak ulilnya masuk itu min kadain. Kebetulan maka kada itu aqrabahuma, lebih dekatnya dua jalur, yaitu Saniyatul Ulya dan Saniyatul Sufla. Ila manzili ke rumahnya Urwah. Qala Imam Bukhari, hadatsana Musa, hadatsana Wahab, hadatsana Hisam an Nabi dakhala masuk an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi min kada. Maka Urwah itu yadkhulu masuk siapa Urwah min huma, dari keduanya, kilahima keduanya. Maka ada siapa Urwah aktsara yadkhulu, itu lebih banyak olehnya masuk siapa Urwah itu min kadain dari kada aqrabihima. Dan lebih dekatnya dua tempat tadi ilaman di sini ke rumahnya Urwah. Kalau Abu Abdillah kada itu mau di ahli dua tempat. Jadi kesimpulannya itu begini. Imam Bukhari dengan hadis yang beberapa ini kan sama maknanya kan. Itu menunjukkan Imam Bukhari itu luar biasa. Dari satu hadis punya beberapa sanad. Itu ahli ilmu. Artinya sama.
cuma punya guru banyak. Yang tidak punya guru banyak. Kita di satu kitab, di satu melak. Jadi satu hadis ya. Itu punya guru yang banyak. Hadisnya tidak sama. Makanya itu amrul bukan di sini. Nah inilah intinya itu kalau bisa dalam hal-hal yang baik pergi dan pulang itu berbeda tempat, berbeda jalan juga saja. Kalau memungkinkan, kalau sampai msikut balik mana di sana lah memang ke sana. Kalau apa aja itu bisa ke situ sana, ke sana. Baru Fatri Makkah dengarkan ke bawah alam bis. Suaranya sih. Saya kembali ke pertama tadi Pak. Kalau niat menurut Imam Syafi'i kan melafadzkannya dikiaskan dengan niatnya haji Rasulullah. Mana? Melafadzkan niat sunnah. Tadi kan sunnah dengan alasan bahwa Rasulullah SAW itu hajinya kan dilafadzkannya dianalogikan begitu. Tapi kalau menurut ini kan mentah, tetap dibantah. Sama salafi itu tetap dibantah. Karena Rasulullah nggak melakukan sendiri loh. Dia bilang lehal ya haji ya haji, sholat ya sholat. Pernah nggak Rasulullah itu sholat melafadzkannya sebelum sholat? Gitu. Kalau haji ya. Karena ini kan dikiaskan. Iya, kemudian karena mereka nggak menerima kias itu repotnya. Ini saya itu pernah sampai itu dengan orang Mesir kan. Jadi wis benar-benar wis memang nggak mau. Terus gini, ada lagi dalam Sahih Muslim, secara Sahih Muslim begini. Ketika Rasulullah datang ke Siti Aisyah, itu katanya hal indaki syai'un, jadi kan ada apa Rasulullah? Nggak ada apa yang Rasulullah. Dia bilang idzan inni sha'imun. Kalau begitu ini nah kalimat ini itu dianggap mengikrarkan niat. Sehingga tafsirannya dalam secara Sahih Muslim aina wa itu shaum. Nah, itu termasuk yang melatar belakangi bahwa niat itu dilafadzkan. Walaupun niat wajibnya di hati. Itu termasuk yang penguatnya itu kan. Nah, idan kalau memang gak ada apa-apa, ini imun aku mau puasa. Kata An-Nawawi, aina itu aku niat. Memang kalau dengan Nawawi memang lain sih gak selesai. masa dia main laku apa